Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Merantami dengan NIM 24134510885, reguler 2 semester 4 jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UKL UPR Rumah Sakit Pratama Riau tahun 2024 dengan mata kuliah Kapita Selekta dan dosen pengampu Bapak Imam Santosa, SSI TMT. Rumah Sakit Kelas D Pratama merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat Pratama dan spesialis dasar yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3, yang memberikan pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan penunjang lainnya untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan. Nama, rencana usaha dan atau kegiatan ala rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kelas D, Desa Tado Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis kegiatan Rumah Sakit Pratama Riung dirancang sebagai rumah sakit dengan 3 jenis kegiatan pelayanan, yaitu pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap, serta pelayanan penunjang lainnya untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan. Merujuk pada jenis pelayanan standar Rumah Sakit Pratama Kelas D, maka lingkup pelayanan Rumah Sakit Kelas D Pratama Riau terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medis spesialistik dasar, pelayanan gawat darurat, pelayanan pemulihan pasca tindakan, pelayanan perawatan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, sterilisasi, dan kesehatan tradisional alternatif komplementer. Adapun daftar gedung dan luasan yang akan dibangun demi menunjang pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pratama Kelas D Riau, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, sumber dampak operasional rumah sakit. Jenis dampak terjadi penurunan kualitas air akibat adanya limbah cair dari kamar mandi dan kegiatan klinis. Bentuk pengelolaan limbah cair dari seluruh unit rumah sakit dialihkan ke instalasi pengelolaan limbah atau IPAL melalui saluran tertutup. Kedap air dan limbah dapat mengalir dengan lancar. Bentuk pemantauan terhadap operasional IPAL, sampling menggunakan sistem grade sampel, kemudian dilakukan analisis di laboratorium. Yang kedua, jenis dampak timbulan limbah infeksius. Bentuk pengelolaannya yaitu penempatan sampah infeksius atau medis terpisah dengan sampah umum. Sampah benda tajam dikumpulkan pada wadah yang tahan benda tajam. Pengelolaan limbah infeksius memerlukan sterilisasi terlebih dahulu atau langsung ditangani pada insinerator pemusnah sampah media atau infeksius. Bentuk pemantauan penempatan sampah infeksius atau medis terpisah dengan sampah umum. Sampah benda tajam dikumpulkan pada wadah yang tahan benda tajam, pemusnahan sampah media atau infeksius. Yang ketiga, jenis dampaknya yaitu limbah B3 non-infeksius. Bentuk pengelolaan, identifikasi limbah padat, cair, tajam, infeksius atau non-infeksius, pemisahan, labeling, penampungan, packing, penyimpanan, pengangkutan, penanganan, atau pemusnahan. Bentuk pemantauannya yaitu penempatan sampah infeksius atau medis terpisah dengan sampah umum. Sampah benda tajam dikumpulkan pada wadah yang tahan benda tajam, pemusnahan sampah media atau infeksius. Selanjutnya, jenis dampaknya yaitu adanya limbah padat. Bentuk pengelolaan pemilihan limbah padat dan medis, pewadahan limbah, pengangkutan limbah dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup, tempat penampungan limbah padat dan medis sementara atau TPS, pengolahan limbah padat, pembuangan ke TPA yang dikelola Pemda atau pihak ketiga. Bentuk pemantauannya yaitu pemilihan limbah, pewadahan limbah, pengangkutan limbah, penampungan di TPS, pengolahan limbah, pembuangan ke TPA, pemantauan terhadap timbulan limbah padat. Dan yang terakhir, penurunan tingkat sanitasi lingkungan terkait dengan adanya serangga, tikus, dan binatang pengganggu. Bentuk pengelolaannya yaitu upaya pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit tertuang di dalam Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, meliputi penanganan sampah dan limbah cair dan sterilisasi alat dan perlengkapan medis. Bentuk pemantauannya, penanganan sampah dan limbah cair, sterilisasi alat dan perlengkapan medis, pengelolaan pemantauan terhadap keberadaan serangga, tikus, dan sebagai faktor penyakit. Rekomendasi dan saran. Pengelolaan limbah rumah sakit, terutama limbah medis dan B3 harus dilakukan dengan benar melalui penyediaan TPS LB3 dan kerjasama dengan pengelola limbah berizin agar tidak mencemari lingkungan.
R5 dari kegiatan rumah sakit wajib diolah menggunakan ipal yang sesuai standar sebelum dibuang ke lingkungan, serta dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin. Pada tahap konstruksi perlu pengendalian debu, kebisingan, dan lalu lintas agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Pemantauan lingkungan harus dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.